فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Kita masih di muka surat 89 dari Syarah Aqidah Qayrawaniyah. Qala fadilatu Syekhina Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala. Kemarin itu kan ya, untuk bantu itu. Baik. As-Sittun, nama Allah yang ke-60. Al-Quddus, ini ya berarti. Al-Qahir sudah kan? Dohirnya sudah, itu yang terakhir. Sekarang yang ke-60 adalah Al-Quddus, yang Maha Suci. Terjadi perselisihan di kalangan ulama seperti yang disebutkan oleh Al-Qurtubi dalam kitab beliau Al-Asna dan para ulama yang lain. Al-Quddus ini ada yang mengatakan yaitu zatnya suci, ada yang lain mengatakan sifatnya, tak masalah. Intinya adalah zat yang maha suci. Qal daliluhu yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Mentasbihkan untuk Allah apa saja yang di langit dan apa saja yang ada di bumi. Ini lebih umum daripada man. Karena apa? Ma di sini mencakupi yang berakal dan yang tidak berakal. Baik, ma sebagai fa'ilnya di situ. Semua yang di langit dan segala yang di bumi mentasbihkan Allah. Al-Malikil Quddus, ini na'at dari lafdzul jalalah Allah. Ini salah satu dalil dari kalangan nahwiyun yang menunjukkan na'at itu boleh dipisahkan dari man'utnya. Al-Malikil Quddus, Maha Raja, lagi Maha Suci. Al-Azizil Hakim, yang Maha Perkasa, lagi Maha Penuh Hikmah. Baik, jadi yang menjadi sisi pendalilan Al-Quddus. Kemudian Al-Hadi Wasitun, yang ke-61 Al-Qadir, yang Maha Kuasa, yang Maha Mampu, yang menetapkan segalanya. Tidak ada satupun yang mampu untuk melemahkan dan meloloskan diri darinya. Ini semua adalah masuk ke dalam makna Al-Qadir. Tentunya yang dimaksudkan adalah sesuatu yang memang tidak mustahil. Baik. Adapun yang mustahil, jelas ini tidak masuk ke dalam pembahasan perkara-perkara yang mustahil secara kenyataannya. Daliluhu tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha penuh berkah. Tabaraka ini kembalinya kepada zat Allah Ta'ala, dan ini adalah sifat ini polanya adalah fi'il apa? Fi'il yang lazim, maha penuh berkah. Adapun kalau untuk mendoakan orang lain kita gunakan apa? Baraka. Barakallahu fiik, barakallahu lak, baraka alaik. Adapun kalau untuk memuji Allah pakai ini tabaraka. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau Bada'iul Fawaid. Baik. Adapun Ibnu Abbas memaknakan tabaraka ay taqaddasa, maha suci, tidak masalah. Maha penuh berkah zat yang biyadihil mulk. Di tangannya sajalah kekuasaan itu. Asal dari al-mulk di sini adalah mubtada, tetapi mubtadanya diakhirkan. Jar majrurnya didahulukan untuk menjadi pembatasan, hanya di tangan dia. Adapun yang lain-lain ma yamlikuna min qitmir, tidak menguasai walaupun senipis kulit ari. Baik, al-mulk hanya istighraqiyah, yaitu segala jenis kekuasaan. Segala bentuk kekuasaan hanya di tangan dia. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wahunya wawu haliyah, dalam keadaan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Huwa sebagai mubtada, qadir sebagai khabar. Wa huwa qadirun ala kulli syai'. Baik.
Kulli ini sebagai apa? Bentuk keumuman, segalanya di bawah kekuasaan Allah. Dan ini adalah bantahan kepada orang-orang Qadariyah yang mengatakan Allah la yaqdir ala af'alil ibad. Orang-orang Qadariyah, dan ini batil. Bahkan af'alul ibad ini makhlukah maqdurah di tangan Allah Ta'ala. Dia yang mengendalikan semuanya tanpa memaksa para hambanya di dalam memilih imma syakira wa imma kafura, memilih syukur dengan segala bentuk peribadatannya ataukah kufur dengan segala bentuk kemaksiatannya. Semuanya ditakdirkan Allah, tetapi Allah tidak memaksa. Makhluk mungkin untuk memilih. Baik. Dan seperti yang dijelaskan tadi, qadir di sini adalah yaitu yang mampu melakukan segalanya yang sifatnya adalah mungkinah. Adapun yang mustahilah, maka ini di luar pembahasan. Karena apa? Orang-orang filsafat seperti biasa, filsafat bukan untuk mendatangkan hidayah. Filsafat adalah untuk mendatangkan hayran wal ghiwayah, kebingungan dan kesesatan. Orang-orang ahli filsafat mengatakan mampukah? Yaitu apa? Mereka mengatakan hal yaqdirullahu ala khalqi nafsih. Apakah Allah mampu mencipta dirinya sendiri? Yang lain mengatakan hal yaqdirullahu ala khalqi mithli nafsih. Apakah Allah mampu menciptakan sesuatu yang semisal dirinya? Kalau kita mengatakan mampu, oh berarti yang setara dengan Allah, dan ini kufur. Kalau kita mengatakan tidak mampu, oh berarti kufur juga. Bagaimana kekuasaan Allah dibatasi? Maka yang betul jawabannya bukan mampu atau tidak mampu, tetapi ini perkara mustahil. Mustahil. Baik, karena zatnya Allah itu bukan makhluk. Bagaimana dipertanyakan mampu tidak Allah mencipta sesuatu yang semisal dirinya? Kalau semisal berarti bukan makhluk. Kalau bukan makhluk, bagaimana dikatakan Allah mencipta dia? Makanya sejak awal ini sesuatu yang mustahil. Maka di luar pembahasan kita. Baik. Sebagaimana pertanyaan orang-orang filsafat yang lain, apa itu? Apakah Allah mampu menciptakan batu yang saking beratnya dia tak mampu mengangkatnya? Ini pertanyaan kufur, menjebak. Kalau dikatakan mampu, berarti Allah mampu mencipta batu yang ternyata setelah itu dia tak mampu mengangkatnya. Ini nggak masuk akal. Baik, berarti kekuasaan Allah terbatasi. Ada makhluk yang dia tak mampu mengangkatnya, dan ini mustahil. Kalau dikatakan Allah tidak mampu, oh berarti kekuasaan Allah dibatasi, dan ini juga kekufuran. Makanya pertanyaan falasifah tadi itu tidak dijawab mampu atau tidak mampu, tetapi ini mustahil. Ini sama sekali di luar pembahasan. Baik. Karena Allah Maha Kuasa atas makhluknya, adapun yang setara dengan dia bukan makhluk, dan Allah sudah mengatakan walam yakul lahu kufuwan ahad. Tiada sesuatu pun yang setara dengan dia. Berarti memang tak ada zat kedua yang setara dengan dia. Maka tidak perlu dibayangkan yang seperti itu. Ini sekedar pengandian falasifah yang mustahil ada. Ini sekedar kesesatan yang membuang waktu. Baik, kemudian asani wasitun yang ke-62 al-qarib, yang maha dekat. Daliluhu wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila para hambaku bertanya kepadamu wahai Rasulullah tentangku, maka sesungguhnya aku ini dekat. Tetapi kita tahu dat Allah Ta'ala tinggi di atas arasnya sana. Berarti qurbnya di sini bukan apa? Bukan qurbul dzat, tapi qurbul ijabah. Kedekatan pengabulan doa. Buktinya apa? Lafadznya dijelaskan dengan yang setelahnya. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa jika dia berdoa kepadaku. Jadi kedekatannya adalah apa? Kedekatan istijabah, pengabulan, bukan kedekatan zat. Karena Allah sudah menyebutkan zatnya tinggi di atas arsy, dan dia itulah yunal, tidak mungkin dicapai. Secara zatnya. Berarti kedekatannya adalah itu tadi. Apakah dikatakan kedekatannya juga kedekatan ilim? Nah, ini terjadi perselisihan di kalangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apakah dikatakan Allah itu dekat ilmunya atau tidak? Atau kedekatan itu dibagi dua, kedekatan am yaitu kedekatan ilmu dengan kedekatan khas yaitu kedekatan pengabulan. Tapi intinya tidak masalah itu. Dalil menunjukkan kemungkinan ini dan itu. Yang penting apa? Bukan kedekatan zat, tetapi kedekatan itu tadi pengabulan doa. Yang lain mengatakan kedekatan ilmu, tidak masalah, itu juga apa? Pendapat yang tidak keliru.
karena jelas dia maha mengetahui. Baik. Kemudian nomor berapa sekarang? As-salis wasitun, yang ke-63 Al-Qahhar, wazan fa'al. Telah kita lewati di nomor yang ke-59 Al-Qahir. Dan dua-duanya wajib ditetapkan karena dua-duanya datang. Seandainya salah satunya cukup, niscaya Allah mengingatkan, saya sebutkan dua tapi cukup kalian kira itu satu. Dan Allah tak pernah mengatakan begitu. Jadi sebagaimana Allah menyebutkan ada Qahir dan ada Qahhar, maka kita katakan ada nama Allah Qahir, ada nama Allah juga Qahhar. Baik, tidak boleh yang satunya dihilangkan. Daliluhu wa barazu lillahil wahidil qahhar, dan mereka barazu, yaitu tampil atau nampak di hadapan Allah yang maha tunggal lagi maha menundukkan segalanya. Baik, nah pertanyaan untuk anak-anak, bila orang-orang itu tampil di hadapan Allah Ta'ala, itu bila ya? Iya, pada waktu hari kiamat. Baik. Kemudian dikatakan di sini masuk ke yang berikutnya, Al-Qahhar, yaitu yang menundukkan segalanya, mengalahkan segalanya, mendominasi semuanya. Ar-Rabi' wasitun Al-Qawi, yaitu yang maha kuat. Daliluhu yarzuqu may yasha'u wa huwal qawiyyul aziz. Dia memberikan rezeki kepada orang yang dia kehendaki, dan dia maha kuat lagi maha perkasa. Walaupun seluruh dunia menghalangi suatu rezeki, kalau Allah menghendaki sampai-sampai. Walaupun seluruh dunia ingin mendatangkan suatu rezeki pada seseorang, kalau Allah menghendaki tidak sampai. Kekuatan di tangan dia. Rezeki terkadang berupa makanan, minuman, udara yang segar, atau mungkin air hujan dengan segala keberkahannya, atau kemuliaan, kekuasaan, kesehatan, keselamatan, kebahagiaan, semuanya adalah rezeki. Baik, dan semuanya masuk di bawah wewenang Allah Ta'ala yang maha kuat. Baik. Kemudian yang ke-65 Al-Qayyum, wazan fa'ul, ini lil mubalaghah, mengandungi dua makna, al-qaimu bidzatihi wal qaimu ala ghairihi, berdiri secara zatnya, yaitu dia tidak tergantung pada siapapun. Dan ini kembali kepada makna apa itu al-ghani, yang maha kaya. Kemudian al-qaimu ala ghairihi, yang mengurusi yang lainnya. Ini kembali kepada makna al-wali, al-wakil. Semuanya masuk ke dalam istilah al-qayyum. Daliluhu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Baik. Dan telah diisyaratkan bahwasanya nama ini ketika disebutkan digabung dengan nama Allah Al-Hayyu Al-Qayyum, maka ini masuk dalam Ismullahil A'zam, yang kalau diseru maka dia akan mengabulkan seruan tadi. Baik. Kalau qiraah Umar Al-Hayyul Qayyam. Tapi jelas yang lebih kuat adalah qiraah jumhur dari sisi balaghahnya, Qayyum, wazan fa'ul lebih kuat daripada wazan fa'al. Kemudian yang berikutnya As-Sadis wasitun Al-Kabir, yang maha besar. Walaupun ada nama yang lain Al-Akbar, tapi dua-duanya kita tetapkan. Baik, yang maha besar. Terjadi perselisihan di kalangan para penafsir. Orang-orang Asy'ariyah mengekor orang-orang yang sebelum mereka dari kalangan Jahmiyah dan Mu'tazilah, yang mengatakan ini bukan kibarud dzat, bukan zatnya yang besar. Karena kalau dikatakan zatnya besar berarti dia mahdud, ada batasannya, dan ini adalah pola ilmu filsafat. Yang betul memang Allah maha besar, zatnya maha besar, langit dan bumi itu di tangan dia. Bagaimana dikatakan zatnya bukan maha besar? Jelas zatnya maha besar itu, tapi tanpa kita membatasinya dengan suatu gambaran batasan. Memang zatnya maha besar, apa salahnya untuk Allah zatnya itu maha besar? Kenapa mereka tak rela ya Tuhannya itu besar sekali? Kenapa tak rela? Na'udzubillah. Ini kerusakan orang-orang Asy'ariyah dan yang memimpin mereka, yang mendahului mereka. Yang betul zatnya maha besar, demikian pula sifat-sifatnya adalah sifat yang maha besar, dan seterusnya. Daliluhu dzalika bi anna Allaha huwal haqq. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan.
Karena sudah di itu ya, tak ada data tapi masih masuk. Qala dzalika bi anna Allah huwal haqq. Yang demikian itu adalah karena Allah itulah yang benar. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Dan bahwasanya yang mereka seru selain Allah, dia itulah yang batil. Al-haq yaitu al-muwafiqu lil waqi', al-mutabiqu lil waqi', itulah al-haq. Alal khilaf, apakah hak di sini dia masdar ataukah isim fa'il? Tapi intinya sama, yaitu yang sesuai dengan kenyataan. Dan yang mereka seru selain Allah itulah yang batil, yaitu az-zahib al-fani, yang akan hilang dan rusak dan hilang. Karena apa? Mukhalifun lil waqi', menyelisihi kenyataan. Kenyataannya tak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Wa anna Allaha huwal aliyyul kabir, dan bahwasanya Allah dia itulah yang maha tinggi lagi maha besar. Dan sering Allah Ta'ala untuk menjelaskan kesempurnaannya dan menjelaskan kesempurnaannya mencapai level yang paling tinggi, dia menggabungkan antara Al-Ali dengan Al-Kabir atau Al-Ali dengan Al-Azim, sebagaimana itu dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab beliau As-Sawa'iqul Mursalah yang membantah Jahmiyah itu. Jadi Allah Maha tinggi secara zatnya, tinggi secara sifatnya, dan tinggi secara dominasinya, dan juga dia maha besar zatnya, besar sifatnya, dan seterusnya. Maka tidak layak yang lain-lain itu disembah. Kemudian as-sabi' was-sittun, yang ke-67 al-karim, yaitu yang memiliki karom. Karom memiliki beberapa makna. Yang pertama adalah al-jud was-sakhawah, yaitu kedermawanan. Karim berarti apa? Maha dermawan. Yang kedua al-karim bimana asyarif, yang maha mulia. Baik. Nah, yang lain mengatakan al-karim yaitu al-jami' lil awsafil al-jamilah, yang mengumpulkan sifat-sifat yang indah, dikatakan al-karim. Allah Ta'ala menyebutkan tentang tanaman-tanaman yang tumbuh dengan subur, apa itu? Zaujin karim, pasangan-pasangan tanaman yang mulia, yaitu yang sifatnya indah. Baik. Daliluhu ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia. Alnya di sini adalah al-jinsiyah, wahai jenis manusia. Apa yang menyebabkan engkau terpedaya dari Rabbmu yang maha mulia, yang maha dermawan itu. Baik. Kemudian as-samin was-sittun, yang ke-68 al-kafil, yaitu yang memberikan, yang menjamin rezeki, yang menjamin perlindungan, dan seterusnya. Al-kafalah, yang menjamin perlindungan, rezeki, perawatan, pengasuhan, pemeliharaan, dan seterusnya. Baik. Daliluhu wala tanqudul aimana ba'da tauqidiha, dan janganlah kalian menguraikan sumpah-sumpah, membatalkan sumpah-sumpah setelah sumpah itu dikuatkan. Dikuatkan dengan apa? Disebutkannya nama al-mu'azzam, zat yang diagungkan, yaitu Allah. Wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila. Wawunya wawu haliyah, dalam keadaan kalian telah menjadikan Allah sebagai penjamin untuk kalian. Agar orang percaya dengan perniagaan kita sebut-sebut nama Allah. Wallahi saya beli ini harganya memang sudah mahal, jangan engkau minta kurang-kurang lagi, misalkan, atau apa itu, dan seterusnya. Wallahi saya madu ini saya panjat sendiri itu, naik pokok tuh sampai luka-luka saya. Allah, biasa orang gitu kan. Baik. Nah, itu Allah sebagai penjamin agar orang percaya. Maka jangan diuraikan, jangan dibatalkan sumpah tadi, apalagi diselisihi dengan kepalsuan. Qal wa haditsu qissatil Israili, hadis yang berisi cerita tentang Bani Israel. Salah satu dari Bani Israel, alladzi qala liman aslafah, yang berkata kepada orang yang memberinya hutang, kafa billahi kafila, cukuplah Allah yang menjamin. Tayyib, rawahul Bukhari. Dan ternyata temannya itu yang punya duit, dia menerima itu. Dijelaskan oleh para fuqaha, ini tidak wajib untuk diterima. Jelas Allah yang menjamin, Allah yang menjadi saksi. Tetapi untuk syariat kita,
Kita boleh untuk tetap menuntut, datangkan manusia sebagai saksi, sebagai penjamin dan sebagainya. Adapun syariat Bani Israel mungkin seperti itu tidak masalah, asalkan orangnya ridho saja. Baik. Dan para ulama mengatakan ini masuk dalam karamatul aulia. Walaupun tidak ada kapal, tidak ada apa, tahu-tahu Allah yang memang mendatangkan kayu itu, kayu yang berisi 1000 dinar itu. Ini karamatul aulia. Tatkala orang kedua belah pihak percaya pada Allah, maka walaupun keadaannya mustahil, ternyata Allah menyampaikan apa yang menjadi jaminan tadi. Baik. Kemudian At-Tasi' wasitun, yang ke-69 Al-Latif, yang maha lembut. Dijelaskan oleh para ulama, diantaranya adalah Ar-Raghib Al-Asbahani di dalam Mufradul Al-Fadhil Quran. Al-Latif memiliki beberapa makna. Makna yang pertama adalah Al-Latifu dzatuh, zatnya yang lembut, yaitu saking lembutnya, halusnya, kita tidak mampu melihatnya. Berarti apa? Ini masuk dalam masalah al-ghaib. Baik. Karena memang Allah punya sifat ghaib. Alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib, orang yang takut kepada Rabb mereka walaupun Rabb mereka tidak mereka lihat. Kenapa? Al-Latif, dia maha lembut. Yang kedua, makna Al-Latif bermakna Ar-Rafiq, yaitu yang memang sifatnya lembut, yaitu tidak tergesa-gesa menyiksa dan menimpakan hukuman kepada para hambanya, walaupun hambanya dekil, hambanya jahat, hambanya sering berbohong, tetapi Allah tidak tergesa-gesa untuk menghukum. Ini Al-Latif bermakna Ar-Rafiq, yang maha lembut. Yang ketiga, Al-Latif alladzi yusilu amrahu min haitsu la yash'urun, zat yang menyampaikan urusannya tanpa dari arah yang tidak mereka sadari. Ini masuk ke dalam masalah apa? Itu tipu daya. Tipu daya untuk menolong hambanya, atau tipu daya untuk menelantarkan musuh-musuhnya dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini Al-Latif, sebab yang tidak disangka-sangka, orang sudah merasa mustahil. Gimana kita akan keluar dari krisis ini, gimana kita akan keluar dari kesulitan ini? Ternyata datang pertolongan Allah dari arah yang tidak disangka-sangka, karena dia adalah Al-Latif. Baik. Daliluhu ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Apakah zat yang mencipta itu tidak tahu? Tentunya jawabannya adalah dia tahu apa yang dia cipta. Wa huwal latiful khabir, dan dia maha latif. Al-Latif di sini maknanya adalah alladzi ya'lamu daqa'iqal umur, yang mengetahui perkara-perkara yang mendetail, itu Al-Latif. Sekecil-kecilnya. Al-Khabir, yaitu dzu al-khibrati tammah, yang memiliki kepakaran yang lengkap, yang sempurna. Dan kedua nama ini kembali kepada makna Al-Alim secara globalnya. Kita tambah sedikit lagi. Kemudian As-Sab'un, yang ke-70 Al-Mubin, yang maha jelas. Ini memiliki dua makna, Al-Bayyin wal Mubayyin, yang jelas dirinya. Bagaimana jelas zatnya Allah sementara kita tidak melihatnya? Karena dia telah menampakkan jejak-jejak keberadaan dia di seluruh alam semesta, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, kalau tak salah di dalam kitab beliau dalam kitab beliau Thariqul Hijratain. Setiap dzarrah dari dzarrah-dzarrah alam semesta ini menunjukkan tentang keberadaan Allah Ta'ala. Makanya dia maha jelas, sangat jelas diketahui dari apa? Indahnya makhluk-makhluk dia. Karena keindahan makhluk menunjukkan kepada keindahan apa? As-sina'ah, penciptaan, yaitu af'alnya Allah. Dan jamalul af'al yadullu ala jamalis sifat. Keindahan perbuatan menunjukkan kepada keindahan sifat. Wa jamalus sifat yadullu ala jamalil asma'i wadzat. Keindahan sifat menunjukkan kepada keindahan nama-nama dan zatnya. Jadi dia itu maha jelas. Baik. Sebagaimana ditanyakan kepada orang Badui, seperti yang dinukulkan oleh Imam Ibnul Wazir rahimahullah ta'ala di dalam kitab Isarul Haqi alal Khalaq, bagaimana engkau mengenal Rabbmu? Maka beliau mengatakan subhanallah. Bagaimana ini masih dipertanyakan? Sementara kotoran onta menunjukkan onta itu ada, jejak kaki menunjukkan adanya perjalanan, lautan yang memiliki gelombang,
dan langit yang memiliki disebutkan begini-begini, awan yang begini. Tidakkah itu kecuali menunjukkan zat yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Baik. Dan seterusnya, ini masuk dalam istilah al-mubin, makna pertama yaitu al-bayyin, yang jelas dirinya itu. Baik. Makna yang kedua adalah al-mubayyin, yang menerangkan segalanya. Karena Allah Ta'ala ingin hambanya mendapatkan hidayah, ingin hambanya itu selalu dalam keadaan lurus, maka dia menerangkan segala yang diperlukan. Allah tidak suka hambanya tersesat. Makanya setelah menjelaskan ayat-ayat yang terkait dengan faraid, Allah Ta'ala mengatakan apa? Yubayyinullahu lakum an tadillu wallahu bikulli syai'in alim. Allah menerangkan kepada kalian agar kalian tidak tersesat, dan Allah Maha tahu segala sesuatu. Allah ingin kita berada dalam kejelasan, karena ini adalah bagian dari konsekuensi Allah sebagai maula kita, sebagai apa? Tuhan kita. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah adalah pemimpin bagi orang-orang yang beriman, mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Ini semua dikandungi di dalam nama Allah apa? Al-Mubin, yaitu Al-Mubayyin, yang menerangkan apa yang diperlukan oleh mereka dalam kemaslahatan duniawi dan ukhrawi. Dalilnya, wa daliluhu yauma idzi yuwaffihimullahu dinahumul haqq. Pada hari itu Allah akan memenuhi untuk mereka din mereka yang benar. Din di sini maksudnya adalah al-jaza, yaitu pembalasan. Baik, din memiliki banyak makna, tapi menurut sebagian mufassirin yang sesuai di sini din artinya adalah al-jaza, sebagaimana ini telah diisyaratkan di dalam ayat Al-Fatihah. Untuk anak-anak mana ayat Al-Fatihah yang mengatakan hari pembalasan? Oh ya, ayo betul, maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Maka hari itu memang yaumid, hari kiamat itu. Yuwafihimullahu dinahumul haqq. Allah akan memenuhi untuk mereka balasan mereka yang benar. Bahkan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa mengerjakan seukuran darah kebaikan, dia akan melihatnya. Dan barang siapa mengerjakan keburukan walaupun seukuran darah, dia juga akan melihatnya. Inilah dinahumul haqq, yaitu pembalasan mereka yang benar. Tidak ada yang tersia-sia pada hari itu, kecuali kalau Allah memaafkan. Baik. Yang lain ada beberapa tafsir yang lain. Qalu wa ya'lamuna annallaha huwal haqqul mubin. Dan tahulah mereka bahwasanya Allah itulah yang maha benar. Yang lain-lain ternyata sesembahan yang palsu, tak mampu apa-apa di hari kiamat nanti. Al-Mubin, yaitu yang maha menjelaskan dan menerangkan segalanya. Baik, yang di dunia ini belum jelas, maka di hari kiamat nanti akan diperjelas. Allah Ta'ala mengatakan yauma tublas sarair fama lahu min quwwatin wala nasir. Pada hari di mana semua rahasia akan ditampilkan, dijelaskan. Yang dahulunya masih samar-samar dijelaskan, maka mereka tidak memiliki, maka masing-masing orang tidak memiliki kekuatan ataupun penolong. Baik. Dan seterusnya juga apa? Menjelaskan semua perselisihan yang ada. Baik. Wa innaka la tahkumu yaumal qiyamati fi ma kanu fihi yakhtalifun. Dan sesungguhnya Engkau ya Allah benar-benar akan menghukumi perkara yang dahulunya mereka perselisihkan, yaitu nanti pada hari kiamat. Ini masuk dalam nama Al-Mubin. Baik, kita ambil satu lagi, Al-Hadi was-Sab'un, yang ke-71, Al-Muta'al. Baik, ini qiraah kita. Ini bukan main-main lah. Berarti apa, harus belajar adab. Kucing. Tayyib, Al-Muta'al ini qiraah kita. Ada pun qiraah yang lain Al-Muta'ali, karena apa? Dari wazan tafa'ala yatafa'alu, mutafa'ilun. Tayyib, yaitu yang meninggi. Ini kembalinya adalah kepada sifat dzatiyah. Kalau Al-Ali itu kembalinya pada sifat ana salafan. Kacau sama kucing tadi. Al-Ali itu sifat dzatiyah. Adapun Muta'ali kembalinya pada sifat fi'liyah, yaitu dia meninggi. Tayyib, yaitu apa? Maksudnya adalah yaitu tinggi, saking tingginya sehingga dia tidak bersatu dengan para makhluk. Yang kedua adalah ketinggian zat,
Dia meninggi dari segala kekurangan dan aib, dan juga segala persekutuan dan tandingan. Ini semuanya masuk dalam istilah al-muta'ali. Daliluhu alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'al. Dialah yang mengetahui perkara yang tidak nampak dan perkara yang nampak, yang maha besar lagi maha meninggi. Dengan penjelasan tadi itu. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.